Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa sehat jasmani dan rohani sampai sekarang ini. Dan tak lupa juga kita mengucapkan salawat dan berikan salam kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian prodi ekonomi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami berkisar 5 orang. Yang pertama saya sendiri, nama saya Siska Inerambe, NPM 21050021. Yang kedua, Lady Erpina, NPM-nya 21050024. Yang ketiga, Roni Rahman dengan NPM 21050012. Yang keempat, Saiful Bahri dengan NPM 21050016. Yang kelima, Nurainun dengan NPM 21050023. Dan di sini kami akan mempresentasikan di depan kawan-kawan maupun ibu dosen hasil diskusi makalah kami yang berjudul pendekatan pembelajaran. Dan di sini yang kami mau presentasikan ada 3 judul. Yang pertama, pengertian pendekatan dalam pembelajaran. Yang kedua, macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang efektif. Yang di bagian pertama itu akan dijelaskan teman saya yaitu Lady Erpina. Yang bagian kedua itu saya akan jelaskan dengan Nurainun. Dan yang ketiga itu akan dijelaskan dengan Roni Rahman dan Saiful. Dan yang pertama menjelaskan yaitu Lady Erpina. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Erpina, NPM 21050004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendekatan pembelajaran. Yang dimana pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dan menentukan kegiatan pembelajaran. Dalam interaksi pembelajaran adalah bagaimana cara guru dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswanya. Hal itu berkaitan dengan strategi apa yang dipakai guru dan bagaimana guru melakukan pendekatan terhadap siswanya. Dalam pembelajaran yang baik, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Perannya sebagai pembimbing, guru berusaha memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Sedangkan perannya sebagai fasilitator, guru berusaha memberikan fasilitas yang baik melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di kelas atau model pembelajaran yang sudah memiliki kerangka konseptual. Pendekatan itu lebih luas lagi, artinya pendekatan merupakan landasan pikiran atau dasar dalam menentukan pembelajaran. Terdapat 2 jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yang dimana pada pendekatan jenis ini guru memberikan kesempatan kepada siswa agar berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, yang dimana pada pendekatan jenis ini guru merupakan subjek utama dalam proses pembelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian yang kedua yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran. Macam-macamnya itu ada 5. Yang pertama, pendekatan pembelajaran Constructive Teaching and Learning atau CTL. Yang kedua, pendekatan pembelajaran konsistentisme. Yang ketiga, pembelajaran deduktif. Yang keempat, pembelajaran indikatif. Yang kelima, pembelajaran proses. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah CTL. CTL adalah konsep belajar membantu dosen untuk menyampaikan suatu materi dengan situasi nyata kepada mahasiswa, serta mendorong kehidupan mahasiswa dan penerapan mahasiswa dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan konsistentisme. Pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan kepada mahasiswa dalam mengembangkan ide-ide baru bagi pengembangan mahasiswa pada pengetahuan baik itu di sekolah, di kampus, di luar kampus maupun di masyarakat. Dan cukup sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan dengan kawan saya yaitu Nurainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainun Hutagalung, NPM 21050023. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan pembelajaran. Nah, macam-macam pendekatan pembelajaran terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama pendekatan konstekstual dan yang kedua pendekatan konstruktivisme.
Yang ketiga, pendekatan deduktif. Yang keempat, pendekatan induktif. Dan yang kelima, pendekatan proses. Nah, kepada Siskaini Rambe yang sudah menjelaskan bagian 1 dan 2, yaitu pendekatan konstekstual dan pendekatan konstruktivisme. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu bagian ketiga, keempat, dan kelima. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Nah, pendekatan deduktif adalah pendekatan yang memakai logika untuk menarik suatu atau lebih kesimpulan berdasarkan selalu premis yang diberikan dalam sistem deduktif yang kompleks. Penelitian bisa mengambil lebih dari satu kesimpulan. Metode ini sering digambarkan sebagai pengembalian kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Nah, yang keempat, pendekatan induktif. Nah, pendekatan induktif menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Nah, pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Nah, yang terakhir atau yang kelima, pendekatan proses. Nah, pendekatan proses artinya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati, untuk menemukan atau menyusun suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Nah, pendekatan ini berorientasi pada proses. Pada pendekatan ini, proses pendidikan diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir ataupun mengembangkan kemampuan pikir dan melatih psikomotor peserta didik. Nah, cukup sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Rahman Aditya Ritonga, NPM 21050012. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan pendekatan pembelajaran yang efektif. Pendekatan pembelajaran yang efektif adalah rangkaian tindakan yang terorganisir berdasarkan prinsip tertentu yang tertera dengan sistematis kepada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pendekatan yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah berbagai pendekatan yang dapat digunakan sesuai tujuan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dari hal khusus menuju ke hal yang umum, atau mulai dari yang contoh-contoh untuk menuju ke sesuatu kesimpulan. Sebagai contoh, manusia akan mati, hewan akan mati, dan tumbuhan akan mati. Semua yang disebutkan itu adalah makhluk hidup, maka kesimpulannya adalah semua makhluk itu akan mati. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saiful Bahri. Kami persilakan dengan secara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, NPM 21050016. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Roni Rahman Aditya mengenai pendekatan pembelajaran efektif, yaitu bagian kedua, pendekatan deduktif. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan induktif, yaitu dimulai dari hal umum menuju hal khusus. Sebagai contohnya, setiap logam yang dipanaskan akan memuai. Maka kesimpulannya adalah emas, besi, tembaga, dan perak akan memuai jika dipanaskan. Upaya meningkatkan efektivitas mengajar banyak faktor yang menyebabkan pengajaran tidak efisien karena tiap pengajar mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendirinya. Saran tentang bagaimana cara meningkatkan efektivitas mengajar yaitu dengan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Yaitu yang pertama, membuat motivasi di kelas. Kedua, menumbuhkan dinamika. Dan ketiga, menumbuhkan antusiasme dalam diri pengajar dan menciptakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan siswa. Dan yang terakhir, memperbaiki terus ini atau kualitas bahan ajar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Siskaini Rambe.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari makalah kami yaitu interaksi pembelajaran dengan pendekatan mahasiswa antara peserta didik yang menjenjang mutu pembelajaran yang tinggi dalam mempresentasikan hasil-hasil diskusi ataupun ide-ide pokok yang dipelajari dalam pendekatan pembelajaran ini dengan konsekuensi yang kognitif, baik di organisasi maupun di luar organisasi pembelajaran mahasiswa, dan mengembangkan ataupun meningkatkan pembelajaran mahasiswa, mendekatkan pembelajaran mahasiswa dan mengembangkan struktur pembelajaran. Nah, di sini kita sudah tahu kan kawan-kawan apa itu pengertian dari pendekatan pembelajaran, macam-macam pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran yang efektif. Sedikit tidak banyaknya kita sudah tahu apa itu penjelasan dan pengertiannya yang 3 bagian. Di sini cukup sekian hasil persentase kami. Mudah-mudahan kawan-kawan dapat memakluminya dan Ibu dosen. Kami mengundurkan diri. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.